Perkenalkan, nama aku Diana Baratini Nias. Aku dari Bisnis Administrasi Senior. Di sini aku akan menjelaskan materi dasar tentang perpajakan. Yang pertama ada pengertian pajak, fungsi pajak, dan jenis-jenis pajak. Yang pertama ada tentang pengertian pajak. Pengertian pajak itu sendiri diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak itu sendiri dalam undang-undang artinya yaitu kontribusi wajib kepada warga negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi dapat disimpulkan dari undang-undang tersebut bahwa pajak itu sendiri adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Uang pajak tersebut digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak itu sendiri merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah. Salah satu fasilitas yang bisa kita nikmati dalam kita membayar pajak yaitu seperti kita bisa menggunakan fasilitas umum dengan baik, kita bisa menggunakan jalan dengan baik, dan kita bisa mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Pungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang telah tertulis. Yang kedua ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama adalah fungsi anggaran, yang kedua adalah fungsi mengatur, yang ketiga ada fungsi pemerataan, dan yang terakhir ada fungsi stabilitas. Kita masuk kepada fungsi yang pertama yaitu fungsi anggaran atau budgeter. Fungsi anggaran yaitu pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara dan digunakan membiayai pengeluaran negara sehingga bisa menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang kedua ada fungsi mengatur. Lewat fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara. Misalkan, kebijakan seputar pajak untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Yang ketiga ada fungsi pemerataan. Pajak yang dipungut akan digunakan untuk pembiayaan berbagai kepentingan umum yang berdampak ke masyarakat luas. Misalnya, untuk pembangunan infrastruktur secara merata sehingga terciptanya lapangan kerja baru. Yang keempat ada fungsi stabilitas. Pajak berfungsi untuk menjaga stabilitas kondisi perekonomian negara. Stabilitas ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang, pemungutan pajak, dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Jenis pajak di sini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan lembaga pemungutannya dan berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada berdasarkan lembaga pemungutannya, itu dibagi lagi menjadi 2, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang pertama dikelola oleh pemerintah pusat, yang mana sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Pajak pusat ini meliputi 1 PPh, 2 PPN, dan 3 PPNBM. PPh itu sendiri pajak penghasilan, PPN pajak pertambahan nilai, dan PPNBM pajak penjualan atas barang mewah, dan lain-lain. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak daerah itu sendiri meliputi yang pertama ada pajak provinsi, dan pajak provinsi itu sendiri ada beberapa jenis yaitu pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, dan lain-lain. Selanjutnya ada pajak kabupaten atau kota, itu sendiri terdiri dari ada pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, dan lain-lain. Selanjutnya ada pajak berdasarkan sifatnya.
Pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan ditagih berdasarkan peristiwa atau kegiatan tertentu. Pajak ini tidak dipungut biaya secara berkala, tetapi hanya dilakukan pada saat tertentu, misalnya pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Selanjutnya ada pajak langsung. Pajak ini tidak diberlakukan secara berkala pada wajib pajak sesuai surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak, misalnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Oke, sekian itu aja sedikit video dari aku. Terima kasih yang sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube aku karena ini adalah tugas dari dosen aku. Jangan lupa bayar pajak ya. Sekian dari aku. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.